Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Julianti, mahasiswi dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Saya Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara semester 4. Di video saya kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pemerintahan Desa. Di mana kali ini saya akan membahas tentang bedanya dana desa dan alokasi dana desa. Seringkali kita menjumpai masyarakat yang menyebut bahwa ADD itu sebagai DD dan DD itu sebagai ADD, karena istilah singkatan tersebut yang memang hampir sama. Meskipun ya keduanya sama-sama diperuntukkan untuk desa dan menjadi sumber pendapatan desa. Namun alangkah baiknya jika kita yang sudah mengerti lebih dahulu perbedaan akan keduanya bisa mengingatkan bahwa antara ADD dan ADD itu jelas berbeda, baik dalam segi sumber alokasi ataupun arah penggunaannya. Yang pertama, kita masuk ke pengertian dana desa atau DD. Bahwa di dalam Undang-Undang Desa yang dituangkan lagi dalam peraturan pemerintah yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai pelaksana dari amanat Undang-Undang Desa, disebut dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 bahwa dana desa atau disingkat DD itu adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, kabupaten atau kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksana pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk diprioritaskan penggunaan dana desa sendiri itu biasanya akan diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi yang terbit tiap tahun sebelum tahun anggaran berikutnya berjalan. Yang kedua, yaitu kita masuk pada alokasi dana desa. Nah, untuk pengertian alokasi dana desa itu atau disingkat dengan ADD, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, di mana ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus atau DAK. Dan untuk besaran alokasi dana desa sendiri itu diatur dalam pasal 96 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diatur sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Desa yang berbunyi yang pertama, pemerintah daerah, kabupaten atau kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk ADD setiap tahun anggaran. Yang kedua, ADD sebagai dimaksud pada ayat 1 dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Nah, adapun perbedaan dana desa dan alokasi dana desa. Kalau kita lihat serta mengamati dari uraian yang telah saya sampaikan, dengan mudah kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa perbedaan dana desa dan alokasi dana desa itu dapat kita temukan, di mana dana desa merupakan kewajiban dari pemerintah pusat yang dialokasikan dari APBN kemudian ditransfer ke rekening kas desa atau RKD melalui rekening kas umum daerah atau RKUD sebagai penyimpanan sementara dana desa. Dan seperti yang telah saya sebutkan juga, untuk arahan penggunaan dana desa itu sendiri akan diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sedangkan untuk alokasi dana desa merupakan kewajiban pemerintah kabupaten atau kota untuk mengalokasikan ke dalam APBD melalui dana perimbangan
setelah dikurangi dana alokasi khusus atau DAK untuk kemudian ditransfer ke rekening kas desa atau RKD. Dan jenis dana perimbangan sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, dana bagi hasil atau DBH. Yang kedua, dana alokasi umum atau DAU. Yang ketiga, dana alokasi khusus atau DAK. Dan yang keempat, transfer lainnya atau dana perimbangan dari provinsi. Dan untuk besaran alokasi tiap desa akan menerima ADD. Itu biasanya tidak sama rata, tergantung dari perhitungan yang dibuat pemerintah kabupaten atau kota dengan memperhatikan tata cara yang telah diatur peraturan pemerintah yang kemudian dituangkan dalam peraturan bupati ataupun wali kota. Dan untuk apa saja sih dana desa dan alokasi dana desa itu? Menurut Permen Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, seperti yang telah disebutkan dalam bab 2 pasal 5 ayat 1 dan 2, bahwa prioritas penggunaan dana desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan program dan kegiatan seperti yang tertuang dalam prioritas penggunaan dana desa harus wajib memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang berupa yang pertama peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik. Sedangkan untuk alokasi dana desa sendiri itu digunakan untuk apa sih? Nah, sekali lagi, itu biasanya diatur oleh pemerintah kabupaten atau kota, yang tentunya di masing-masing kabupaten atau kota tidak akan sama tergantung dari prioritas kabupaten atau kota tersebut. Tetapi, yang menjadi sorotan saat ini, ya seputar mengenai siltap dan tunjangan kades dan perades setara dengan 2A. Hal ini juga sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Nah, bahwa dari uraian yang sudah saya sampaikan, dapat saya simpulkan juga setelah saya jelaskan panjang apa itu alokasi dana desa dan dana desa, itu dapat ditarik kesimpulan bahwa artinya sekarang kita bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa DD dan ADD itu ada perbedaan itu tersendiri, tidak sama meskipun istilahnya hampir sama, tetapi dia mempunyai perbedaan di dalam fungsi serta digunakan untuk apa saja. Dan sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian saya di video saya kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.